Satu orang namanya Khuwairiq. Khuwairiq ini seorang pendeta Yahudi. Dia pada saat utusan Nabi Muhammad SAW keliling-keliling kota Madinah menginformasikan, wahai muslimin, ayo berjihad, ayo melawan pasukan Quraisy yang sudah mendekat Madinah. Maka dia dengar. Lalu kemudian dia naik ke menara salah satu benteng Yahudi, lalu dia teriak-teriak mengatakan, wahai Yahudi, kalian tahu sebenarnya kakek-kakek kalian dulu hijrah ke Madinah itu karena mereka tahu kalau ini adalah mahjarun Nabi. Kota Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Maka oleh karena itu kalian harus tahu ini adalah Nabi. Semua cirinya yang disebutkan dalam Taurat sudah ada. Tempat hijrahnya pun sudah jelas. Syariat yang dia bawa dari Allah SWT. Kalian tahu semua. Kenapa kalian tidak beriman? Maka orang Yahudi mengatakan dia bukan dari Bani Israel. Maksudnya sedikit saya reviewkan kembali ke sejarah dulu. Nabi Ibrahim kan punya dua orang istri. Ada pertama adalah Sarah, anaknya Ishak. Ada istri yang kedua, Hajar, anaknya Ismail. Semuanya dua-duanya Nabi. Ishak dan Ismail dua-dua Nabi. Nah tetapi setelah dua Nabi mulia ini, anaknya Nabi Ibrahim, Ishak dan Ismail, yang datang Nabi-Nabi itu umumnya dari keturunan Ishak. Ada Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Jadi kalau pernah dengar Bani Israel, keturunan Nabi Israel, yaitu namanya Nabi Yakub ya. Jadi Israel sekarang pakai namanya Nabi Yakub itu. Ya. Nah di bawah Yakub ada Yusuf. Di bawahnya lagi ada terus Daud, Sulaiman, Musa, Isa, ya Daud, Ilyasa, Zulkifli, kemudian Ayub, Zakaria, Yahya, Isa. Semua ini adalah dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Maksudnya dari turunan Nabi Yakub. Nanti Nabi terakhir baru datang dari turunan Ismail, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Yahudi beralasan pada saat mereka tidak mau beriman, mereka bilang karena Muhammad bukan dari Bani Israel, kami mau dari Bani Israel. Ini alasan doang, ini cuma alasan saja. Maka mereka menolak karena itu. Lalu kata Khuwairiq, kita kembali ke kisah kita, dia bilang kalau kalian tidak meyakini itu bukan dari Bani Israel, baik kalian temukan dalam kitab Taurat, ada dalam wahyu Allah, kalau seandainya kalian mendengar ada seorang nabi di satu lokasi memanggil untuk berjihad, kalian harus membantunya. Nah, ini juga perlu penjelasan ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabi Bapak Ibu sekalian diutus khusus untuk kaumnya saja. Pernah dengar kalau Nabi Ibrahim AS lokasi dakwahnya cuma 3? Beliau itu hanya berdakwah di Babilonia, mendakwahi Namrud dulu, kemudian ke Palestina, kemudian Mekah. Nabi Ibrahim waktu itu tidak punya kewajiban keliling tempat-tempat lain yang Allah tidak perintahkan. Dan perlu kita garis bawahi, ada ponakan beliau bernama Nabi Lut. Nabi Lut ini anak daripada saudarinya Nabi Ibrahim AS. Lokasi dakwahnya Jordania. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di peta itu Jordania sama Palestina cuma dipisahin oleh lembah saja. Lembah saja. Ini Jordania, ini Palestina. Di sini Nabi Ibrahim, di sini Nabi Lut. Lokasi dakwanya beda-beda. Padahal sebenarnya semasa mereka. Sering baca atau pernah baca surah Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ya. Dua nabi semasa tapi beda lokasi dakwah. Masing-masing punya ya peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar mungkin Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam sepupu. Ya. Satu lokasi dakwanya bahkan. Jadi Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW itu diutus khusus untuk kaumnya. Begitulah beliau SAW membahasakan semua Nabi-Nabi sebelumku khusus untuk diutus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Nah, kembali dari dasar ini kembali kepada perkataan tadi Khuwairiq. Beliau mengatakan kalau kalian tidak mau beriman kepadanya karena bukan dari Bani Israel, maka kalian temukan dalam kitab Taurat ada perintah kalau ada nabi di lokasi lain memanggil jihad, kita membantunya. Sekarang kalian tidak mau beriman nih, tapi kalian tahu dia seorang nabi, bantu saja. Mereka bilang kami nggak mau, karena ini adalah hari Sabtu. Ya, orang-orang Yahudi mengkultuskan hari Sabtu. Ya kayak kita hari Jumat, hari raya kita, orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Ahad, gitu kan? Maka akhirnya Khuwairiq tinggalkan orang-orang Yahudi, dia pergi syahadat di tangan Nabi SAW di Masjid Nabawi di Madinah.